Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham TCPI. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala yang ini, saya pakai skala logaritma. Kita cek kondisi pertama kali, yaitu dengan Ichimoku. Nah, kalau kita lihat di time frame monthly ya, Kumo monthly-nya belum kebentuk, yang artinya kita akan zoom di Kumo weekly. Kalau kita lihat Kumo weekly-nya ini cenderung lebih ke flat ya. Nah, harga ini emang di atas Kumo weekly, tapi kalau kita lihat ini udah flat sejak Juni kemarin, Juni 2022. Yang artinya secara tren jangka menengah ini udah masuk ke tren sideways. Walaupun harga di atas Kumo weekly yang menandakan ada kemungkinan besar untuk melanjutkan kenaikan, tapi selama harga belum bisa break resistance, artinya ini masih konfirmasinya lebih ke sideways daripada bullish, oke? Nah, apakah dia bisa ini naik turun kayak gini? Bisa jadi kan? Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini lebih ke sideways. Sebelum dia ngebikin swing high yang signifikan, baru kita bisa tarik minor trend lainnya. Tapi selama belum ada swing yang signifikan, kita akan anggap kalau selama harga belum bisa break resistance, berarti secara trend TCPI menengah ini masih sideways. Nah, next kita zoom di daily. Kalau di daily kita bisa lihat harga ini udah berada di atas Kumo daily. Dan kalau kita lihat Kumo-nya juga mengarah ke atas, dari secara jangka pendek ini udah masuk ke dalam tren bullish-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan cek secara fundamental. Untuk fundamental, hal pertama kali yang harus kita cek yaitu nilai buku atau ekuitas dan pendapatannya atau EPS-nya. Nah, kalau kita zoom out kayak gini, berarti IPO-nya TCPI ini kurang lebih di 2018. Kalau kita lihat sekilas ya, secara nilai buku ini bisa naik, sebenarnya masih cukup oke, dia bisa naik, tapi pendapatannya kalau kita lihat ya, pendapatannya ini cenderung turun, yang artinya ini sebenarnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ini menurun, oke? Mungkin bisa jadi kena dampak COVID dan belum recovery sampai sekarang. Tapi walaupun ini kayak gini kan, ekuitasnya naik, tapi satu hal yang menjanggal. Kalau kalian lihat ya, nilai buku itu ada di 287 atau 287 dan harga saham ini 10.000. Yang artinya ini ada gap yang sangat jauh loh. Nilai bukunya itu 278. Nah, sedangkan harga sahamnya 10.000. Ini berarti PBV-nya pasti tinggi banget. Oke. Nah, kita mau cek dulu per quarter-nya, oke. Nah, kalau per quarter kita lihat ya. Nilai buku terakhir, laporan dari nilai buku terakhir ada di 300 nilai bukunya. Nah, sedangkan untuk pendapatannya ini stabil di kurang lebih plus minus 4 per quarter. Plus minus 5 lah ya, kita anggap 5. Kalau 5 kan berarti per tahunnya harusnya EPS tahunannya itu kurang lebih 20. 20 kali 10 berarti harusnya ya, secara EPS itu normalnya ada di Rp200. Tapi karena berhubung 200 dan 300 ini berdekatan, mungkin secara kinerja ya, harusnya harga wajarnya kurang lebih di 200-an sampai 300. Nah, kita mau cek nih rasio keuangannya kayak gimana. Saya juga langsung pakai template. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, di yang atas merah, garis merah ini adalah PBV. Kalau kita lihat PBV-nya ini adalah 33,55, yang artinya harga ini adalah harga premium. TCPI ini adalah perusahaan yang dijual dengan harga premium. Kita lihat PER-nya. PER-nya 472, yang artinya kemampuan menghasilkan laba dari suatu perusahaan atau TCPI ini dihargai terlalu tinggi. Yang artinya secara PBV dan PER ini sangat-sangat mahal. ROE-nya gimana? ROE-nya 7%, sebenarnya ini sedikit relatif di bawah rata-rata, tapi masih mendingan lah, karena dia menghasilkan laba kan. Nah, secara ROE sebenarnya, ya kalau dibilang jelek sih enggak, oke? Kemampuan dia untuk menghasilkan laba emang turun, tapi yang masalah itu adalah harga yang ditawarkan ke masyarakat itu terlalu tinggi, yang ditandai dengan PER dan PBV yang terlalu mahal. Secara fundamental ya, wajarnya itu kurang lebih harusnya di 200 sampai 300 rupiah. Untuk memproyeksikan suatu pergerakan saham, kita akan menggunakan metode Elliott Wave. Nah, kalau Elliott Wave kita lihat ya, pertama kali di IPO dia naik dengan impulsif.
Nah, habis itu dia turun dan naik lagi. Nah, ini saya akan counting ini sebagai wave A, B, C. Nah, oke. Setelah dia sampai di ini wave C di November 2018, dia terkoreksi lagi. Nah, koreksinya ini kalau saya lihat ini lebih ke WXY. Nah, saya akan kasih warna merah aja ya, penanda warna biru deh. Kasih warna biru, oke. Berarti dia udah naik ABC, turunnya WXY, terus kenaikan sejak Juli kemarin, Juli 2020 kemarin, itu apa? Kalau kita lihat ya, saya akan tarik swingnya. Saya gabungin sama stokastik ya. Nah, kalau di sini saya lihat ini satu swing, ini drop, ini 1, 2, 3. Oke, ini complex correction juga, ini turun, terus ini kayak gini. Kelihatan kayak 5 swing kan, tapi kalau kita lihat, perhatikan nih, swing yang terjadi di April 2021 sampai Juni 2022. Ini adalah complex correction, yang artinya saya akan counting ini sebagai wave W, X, Y, X, dan sekarang adalah wave Z. Nah, kalau kita tarik trend line ya, kalau kayak gini. Ntar, sebelum itu ya. Berarti, kita udah lihat nih, kalau ini ABC, WXY, WXYXZ, yang artinya ini adalah complex correction WXY di time frame yang lebih besar, oke? Nah, ini saya ganti aja biar nggak terlalu bingung. Oke, kayak gini. Berarti kita bisa simpulkan secara elite wave, harga ini masuk ke dalam wave Z dari wave Y yang besar. Nah, kalau kita tarik trendline, ini ada resistance trendline yang cukup signifikan, kayak gini. Oke, dia tembus sedikit nggak masalah, dan ada trendline supportnya juga kurang lebih di sini. Oke, nah kalau kita lihat sekilas ya, berarti ini secara patternnya apa? Ini kelihatannya kayak falling wedge, oke? Naik, terus dia naik dan kayak naik tapi nggak impulsif gitu. Dia bikin falling wedge, oke? Nah, yang artinya kemungkinan besar ya. Apakah wave-nya atau pergerakannya bisa naik menembus lagi? Jawabannya bisa, tapi hati-hati. Ada kemungkinan besar setelah naik terakhir kali ini, itu ada kemungkinan dia drop cukup signifikan. Jadi hati-hati ya. Nah, setelah kita tahu kalau harga sekarang ini membentuk wave Z, pertanyaannya sekarang yaitu Z ini target kenaikannya kemana, oke? Kita akan pertama kali menggunakan Fibonacci External Retracement. Saya akan tarik dari sini ke sini, oke? Nah, terus selanjutnya saya akan proyeksikan panjang dari wave Y ini ke sini, proyeksikan ke wave X untuk cari wave Z-nya berikutnya, oke? Dan saya juga mau proyeksikan ini panjang dari wave W ke Z. Nah, terus untuk skala yang lebih besar untuk WXY yang hitam, saya akan pakai external retracement dari W hitam ke X hitam. Nah, kalau dari sini kita udah dapat cluster. Nah, walaupun tidak terlalu signifikan, kalau kita lihat ya, clusternya nggak terlalu signifikan, tapi cluster yang paling memungkinkan itu sebenarnya ada di sekitaran sini. Nah, kalau kita lihat ini apakah ada psikologi, ini kurang lebih di 12.000. Nah, berarti secara ini ya, secara target kenaikan, wave Z ini kurang lebih ada di sekitaran 12.000. Kenapa bisa di 12.000? Pertama, ini adalah cluster Fibonacci yang paling dekat. Kedua, ini juga merupakan area dari resistance trendline-nya sendiri, oke? Nah, jadi ini saya akan hapus, dan hapus ini. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu, apakah Z cuma akan berhenti di 12.000? Jawabannya belum tentu ya. Bisa jadi Z ini naik lebih tinggi lagi selama masih ada market maker atau ada bandarnya. Tapi kalau kita lihat polanya ya, yang dia naik, tapi naiknya kayak setiap naik turun, naik turun, naik turun. Ini kemungkinan besar ya, ini udah membentuk pola distribusinya. Jadi hati-hati. Jadi ada kemungkinan besar ya. Apakah TCP ini bisa naik lebih dari 12.000? Mungkin bisa, tapi itu akan sangat susah. Oke, bukan berarti tidak mungkin ya. Mungkin, tapi susah. Oke. Nah,
Terus next, ini kan secara price. Secara time-nya gimana? Secara time-nya, saya akan pakai Fibonacci Time Analysis. Nah, saya akan proyeksikan swing high ke swing high. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Saya mau kasih tambahan ini 0,38. Oke. Terus next, saya mau proyeksikan dari swing low ke swing low. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Nah, terus next, saya mau proyeksikan dari swing high ke swing low. Oke. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya. Terus untuk skala yang lebih besar, saya mau proyeksikan dari sini swing high ke swing low. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya. Apakah ada cluster? Kalau kita lihat ya, sebenarnya ada cluster di sini yang terjadi di 1 atau 2 minggu lagi, tapi kemungkinan besar sih nggak akan terjadi di 1-2 minggu terakhir ke depan sih. Kenapa? Karena kalau misalnya TCPI 1-2 minggu ke depan ke 12.000, ini kemungkinan naiknya akan sangat impulsif. Walaupun emang masih bisa ya, masih mungkin, tapi kalau menurut saya pribadi ya, lebih masuk akal kalau dia masuk ke area cluster berikutnya, yaitu di sini kapan? Desember sampai awal Januari. Berarti Desember 2022. Nah, berarti kayak gini ya. Saya akan simpulkan. Jadi, cara target kenaikan secara Fibonacci ya. Target kenaikan dari wave Z itu kurang lebih ada di 12.000. Secara time-nya kurang lebih di Desember 2022 atau di akhir tahun ini. Oke. Nah, setelah dia mengalami kenaikan, TCPI harusnya akan mengalami penurunan. Penurunannya juga harusnya tidak akan tanggung-tanggung, apalagi kalau dia bisa break Kumo weekly lagi. Ingat ya, jadi kalau TCPI break Kumo weekly, itu sama aja dia break dari bullish trend line-nya. Bullish trend line yang di sini nih, supportnya. Oke. Nah, kalau misal dia udah break ini, hati-hati, dia bisa drop sangat signifikan sampai ke mungkin ke area fundamental yang wajarnya. Oke. Nah, tapi kan dia nggak mungkin dong dia tiba-tiba drop sampai sini. Nah, dia pasti ada beberapa support kuat berikutnya. Oke. Nah, kita mau cari nih support kuat pertama yang akan dihadapi TCPI ada di mana. Oke. Kita langsung pakai retracement dari sini ke sini. Nah, kita lihat ya di sini. Ini ada classic resistance. Sini ada classic support. Sini ada 50% Fibonacci dan 61,8. Yang artinya kemungkinan besar ya, sini akan menjadi area support kuat pertama dari TCPI. Dan ini area Rp6.000. Oke. Nah, jadi bisa jadi pertama nih, harga ini mengalami kenaikan sampai 12.000 di Desember 2022. Selanjutnya dia akan turun ke support terdekat, paling dekatnya dulu itu di kurang lebih Rp6.000. Sebelum dia kembali ke harga wajarnya di sekitar plus minus Rp300 ya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya, secara tren TCPI ini masih masuk ke dalam tren bullish, oke? Secara jangka pendek dan jangka menengah masih dalam tren bullish. Yang kalau kita lihat secara struktur ya, TCPI masuk ke dalam kompleks correction naik, yaitu wave Z yang terjadi sekarang. Target kenaikan wave Z-nya itu ada di 12.000 di akhir tahun 2022 ini. Nah, setelah wave Z-nya selesai terbentuk, ada kemungkinan besar dia akan terkoreksi besar-besaran. Dimana kalau misalnya harga TCPI ini menembus Kumo weekly, itu sama aja dia menembus bullish trend line yang menopang dia selama ini. Oke. Nah, ketika dia menembus support kuatnya, itu dia akan melanjutkan penurunan yang signifikan. Target terdekatnya sebelum dia ke area fundamentalnya itu harusnya kurang lebih di 6.000 sebagai support kuatnya. Nah, secara fundamental gimana? Secara fundamental TCPI sebenarnya kalau dibilang bagus enggak, biasa aja. Dan dia mengalami penurunan kinerja sejak COVID. Nah, tapi yang masalah dari TCPI itu sebenarnya bukan di penurunan kinerja yang signifikan. Penurunan kinerjanya iya, emang ada pengaruh. Tapi yang masalah utama yaitu ini, rasio keuangannya. Yaitu di mana harga yang normal atau harga wajarnya itu dijual untuk TCPI ini dijual sangat tinggi, sehingga PBV-nya ini rata-rata di 30-an. Dan pair-nya kalau kita lihat ya, pair-nya ada di 400-an.
Sedangkan secara fundamental ya, TCPI harusnya turun di sini nih. Wajarnya itu ada di 300-an rupiah. Jadi hati-hati ya untuk yang megang TCPI, apalagi sekarang areanya itu kurang lebih di area pucuk. Jadi hati-hati, ada kemungkinan besar untuk TCPI drop lebih jauh, oke? Nah, sekian untuk analisa TCPI, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.